Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena teacher masih dalam perjalanan, maka ini saya share dulu tadi rekaman audio yang sudah teacher kirimkan. Waalaikumsalam Nov, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada bersurat At-Thariq ya untuk pagi ini. Sebelumnya mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, mari kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i, demi langit, wat-thariq, dan apa yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, tahukah kamu apakah yang disebut dengan at-thariq atau yang datang pada malam hari itu? Nah, itu adalah an-najmu, bintang, as-saqib, yang bersinar tajam. In kullu nafsin, setiap diri itu, lama alaiha, atasnya ada hafiz, pada dirinya itu pasti ada penjaganya. Falyandur, maka hendaklah melihat atau memperhatikan, al insanu, manusia, maka hendaklah manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Khuliqa, diciptakan, min, dari, ma'in, air, dafiq, yang terpancar, dan di sini artinya adalah air mani atau sperma. Yakhruju, yang keluar, mimbaini, di antara as-sulbi, tulang punggung atau sulbi, wat-taraib, dan tulang dada. Innahu, sesungguhnya, ala raj'ihi, untuk mengembalikannya itu ya, laqadir, Allah pasti mampu. Yauma, pada hari, tublas sarair. Sarair itu artinya rahasia. Jadi nanti pada hari ditampakkan semua rahasia. Fama lahu, dan tidak ada baginya, bagi manusia itu ya, min quwwatin, jadi tidak punya kekuatan, wala nasir, dan tidak juga ada penolong. Was-samaa'i dzatir raja, dan demi langit yang mengandung hujan. Nah, jadi di sini ada dua kata raj'un ya. Raj'un yang pertama tadi kembalinya manusia ke akhirat nanti gitu. Nah, kalau yang raja' yang ayat 11 ini artinya
hujan. Maknanya apa? Karena proses terjadinya hujan itu ya ada perputaran gitu ya, atau kembali berputar. Karena hujan itu kan berasal dari uap ya, yang naik dari bumi ke udara, kemudian turun Ini masih ke terdengar bumi, nggak suaranya? lalu kembali lagi ke atas, dan dari atas kembali ke bumi, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dikaji secara ilmiah ya proses terjadinya hujan itu. Nah lalu wal ardi, nah sebelum ke situ berarti kata roji'un ini kan Mbak Novi sering ya belajar di al-wujuh wan nadhair. Jadi satu kata tapi punya macam-macam arti atau makna. Nah kemudian yang ke-12 wal ardi, dan bumi dzatis sada, yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukan gurauan. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahil, mahil itu artinya pelan-pelan, maksudnya itu berilah penangguhan. Al-kafirina, pada orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Nah sekarang kita coba baca dari kitabnya ya. Surat At-Tariq ini termasuk surat Makkiyah, jumlah ayatnya ada 17. Nah, dinamakan surat At-Tariq li'annallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala iftatahas surah, membuka surat ini bil qasami, dengan bersumpah bit-tariq, dengan At-Tariq. Nah, apa At-Tariq di sini? At-Tariq artinya an-najmul lami', binatang yang bintang yang berkilau. Nah, al-muhawwarur raisi li surah, ya pembahasan utama dari surat ini, itsbatu tauhidir rahmani bin nazari fi aslil insani, yaitu penetapan tauhid, peneguhan tauhid kepada Allah yang Maha Rahman, bin nazari, dengan memikirkan fi aslil insan, asal usul manusia. Nah, mawadhi'us surah al-mubarakah, apa saja tema-tema dalam surat At-Tariq ini? Yang pertama, bayanu ihsa'illahi ta'ala al-a'mala ala ibadihi. Maknanya adalah penjelasan bahwa Allah itu akan menggapai ya, atau menghitung, mencatat semua amal hambanya. Nah, di situ ayatnya berbunyi in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, pada setiap diri itu nanti akan ada penjaganya. Nah, kemudian yang kedua, isbatul ba'fi bidalili i'adatil ajsam. Jadi peneguhan bahwa akan ada hari kebangkitan. Nah, dalilnya apa? I'adatul ajsam. I'adah itu kembalinya ajsam, jismun, jasad manusia ini ya. Jadi penciptaan manusia di hari kebangkitan itu nanti manusia dibangkitkan dari kubur dan akan dikembalikan seperti penciptaan semula. Nah, ini bisa kita lihat di ayat 5 ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia itu diciptakan dari apa? Dari air yang terpancar tadi, atau air mani. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, dan seterusnya itu sampai ayat 8. Nah, lalu tema yang ketiga, at-tanwiyatu bisya'nil Qur'an. Nah, ini penjelasan tentang kemuliaan Al-Quran.
di ayat 13 ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Jadi Al-Qur'an itu firman pemisah antara yang hak dan yang batil, bukanlah senda gurau. Nah, kemudian yang keempat, wa'idullahi lil kafir, ancaman Allah bagi orang kafir, ada di ayat 15 itu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pada fawaidu wa lataifu haula surah al-mubarakah, yaitu faidah atau rahasia dari surat At-Tariq ini apa? Yang pertama, man ta'ammala fi asli khalqihi tawadhu'a. Jadi siapa yang mau merenungkan tentang asal mula ya penciptaan dirinya itu tawadhu'a, maka dia akan merendahkan diri, wa aqarra bil wahdaniyati, dan pasti akan mengakui atau mengikrarkan tentang keesaan Allah. Ya, tadi hendaklah kita mau memikirkan dari apa kita diciptakan. Ya, manusia ini diciptakan dari setetes mani. Nah, kemudian yang kedua, kama annallaha yahfadzus samaa bin najm, sebagaimana Allah itu menjaga langit dengan bintang, ya. Fa innahu ja'ala ala kulli nafsin hafidho, maka Allah itu juga memberikan penjagaan kepada setiap diri, ya, setiap jiwa itu ada penjaganya. Yang bagi lil mu'min ayu azzimal qur'ana, seyogyanya bagi seorang mukmin itu mengagungkan Al-Qur'an. Wa min madzahiri ta'zimihi, nah bentuk pengagungan terhadap Quran itu, kalau menurut penulis kitab ini, adamul istishhadi bihi fi mawatinil mizah. Jadi tidak menunjukkan tidak berdalil dengan Quran pada saat kondisi sedang bercanda atau bergurau. Kalau ini sih mungkin pemahaman saya begini. Jadi kadang ada sebagian orang itu yang menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai candaan atau untuk melegitimasi sesuatu yang itu sebetulnya bukan menjadi makna sesungguhnya dari Quran gitu. Maksudnya misalnya gini, dulu itu katanya ya ini sih saya juga belum dewasa ya, belum paham gitu, tapi pernah dengar dari ibu-ibu terdahulu bahwa misalnya ketika terjadi pemilu gitu ya, zaman dulu mana ada Golkar sama P3 misalnya ya. Nah, itu ada sebagian politisi itu yang menggunakan dalil Quran untuk melegitimasi partainya gitu. Misalnya karena Golkar itu beringin gitu ya, maka lawan politiknya seperti P3 itu lalu menggunakan dalil itu yang di surat Al-Baqarah itu, wala taqraba hadhihi syajarah, katanya jangan mati pohon ini gitu. Maksudnya partai yang berlambang pohon itu jangan didekati gitu. Nah, maksud saya itu kan menggunakan dalil atau ayat yang bukan pada tempatnya. Ayat di surat Al-Baqarah wala taqraba hadhihi syajarah itu kan sebetulnya turun atau berkaitan dengan cerita Nabi Adam dan Hawa itu yang nggak boleh mendekati pohon buah khuldi. Nah, itu dijadikan ya semacam bahan candaan kan, berarti gitu, untuk melegitimasi partainya. Nah, mungkin ini makna dari ayat ini tadi, bahwa innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Quran itu adalah perkataan ya benar-benar firman Allah, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan Al-Quran itu
bukanlah senda gurau, bukan bahan candaan gitu. Nah, kemudian yang keempat, kullu ma yukhfihil ibadul yauma fid dunya sayudhiruhullahu fil akhirah. Jadi setiap apa yang ditutup-tutupi, disembunyikan oleh hamba Allah di dunia ini, Allah akan menampakkannya nanti di akhirat. Ya, itu ayat 8, innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi Allah kuasa untuk mengembalikan manusia nanti. Nah, jadi setiap yang ditutup-tutupi itu nanti akan ditampakkan oleh Allah. Maka di sini disebutkan fal yuhsin kullun minna niyatahu wa maqsudahu. Maka masing-masing orang itu hendaklah dia memperbaiki niat dan maksudnya. Niat dan keinginannya itu harus diperbaiki niatnya. Nah, ini ada ayat la tahsabannallah, bukan ayat ya. La tahsabannallahu ta'ala yaghfalu an mu'amiratiz zalimin wal mufsidina faqat yuakhirum subhanahu ila qadarhim al mahtum. Maknanya adalah bahwa latah sabanna, jangan mengira bahwa Allah itu yaghfalu atau yaghfilu, Allah itu akan lalai an mu'ammirati dzalimin, dari tipu daya orang-orang zalim, wal mufsidin, dan para merusak, ya. Faqat yuakhiruhum subhanahu ila qadarim al mahtum. Karena Allah itu hanya menunda gitu, mengakhirkan, ya, menangguhkan itu ila qadarihim, sampai tiba takdirnya gitu, al-mahtumi, yang pasti. Nah, kemudian poin ke-6, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Tadi artinya yang keluar dari tulang sulbun itu tulang punggung atau sulbi, ya, wat taraib, dan tulang dada. Nah, fil ayatil karimati busyra. Jadi di ayat ini mengandung kabar gembira. Likulli mubtala. Mubtala itu artinya orang yang tertimpa musibah. Fallahu akhrajaka min madhaikil aslab. Bahwa Allah itu telah mengeluarkan engkau dari madhaik, itu dhaik artinya sempit-sempitnya tulang sulbi, wat taraib, dan tulang dada. Qadirun ala ikhrajika min kulli dhikin. Karena untuk menciptakan manusia, ya, yang dari sempitnya tulang sulbi dan tulang dada saja Allah mampu gitu, apalagi untuk mengeluarkanmu dari segala kesempitan atau musibah itu. Nah, jadi pelajarannya di sini adalah falatai as abadan, maka janganlah berputus asa. Sesulit-sulitnya masalah, Allah akan memberikan penyelesaian. Nah, kemudian yang ketujuh, yaumatu blas saroir, pada hari ditampakkannya segala rahasia. Qala Ibnul Mubarak, kata Ibnul Mubarak, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun, irtafa'at manzilatuhu wa makanuhu mithlu Malik. Jadi yang paling tinggi kedudukan dan derajatnya seperti Imam Malik atau Imamul Madinah. Laisa lahu kathiru sholatin wala suyamin. Jadi dia itu tidak yang punya banyak sholat gitu. Maksudnya tidak yang banyak ibadah, kira-kira begitu, ya, wala suyamin. Illa antakuna lahu sarirah. Namun ia memiliki niat yang baik. Nah, karena itu ahsin sarirotaka atau niyataka ya'lu sya'nuka. Perbaikilah niatmu, ya'lu sya'nuka, niscaya akan tinggi kemuliaanmu. Oke, demikian Ibu-Ibu, teman dari teacher, dan ini sekarang teacher sudah
bisa masuk. Silahkan, teacher. Ya, Mbak. Terdengar suaraku ya? Ya, terdengar, teacher. Oke. Nah, jadi kita masih punya waktu setengah jam. Apakah ini mau apa namanya dilanjutkan surat baru atau ada yang mau coba baca gitu dari yang tadi sudah didengarkan video apa tadi rekamannya gitu sambil belajar baca atau gimana? Misalnya Mbak Rina apa masih ingin murojaah surat-surat yang sudah dihafal gitu? Kayaknya sayang ya Mbak kalau nggak di murojaah. Gimana Mbak Rina? Mbak Rina, Mbak Dini mungkin kita simak bersama kalau ingin di ini. Halo? Ya, terdengar, teacher. Oke. Nah, itu tadi Mbak. Jadi kita lumayan kan masih punya setengah jam. Maksud saya apa kita lanjutkan surat lain atau kita belajar baca siapa yang apa namanya yang berkenan atau kita murojaah ayat-ayat TKT. Monggo gimana? Mbak Rina mungkin pengen murojaah surat apa gitu atau pasif? Mbak Rina enggak itu ya. Surat lain aja, Eh, teacher. atau Mbak gimana Oma? Terserah sih, Bisa ntar dilanjut surat surat lain. lain gitu? Iya kali ya. Terserah juga yang lain sih. Ya, Enggak, boleh kalau barangkali Mbak dilanjut. Rina pengen apa namanya? Mbak Rina barangkali masih ingin murojaah Mbak Rina, Mbak ayat-ayat Dini, yang dihafal kan sayang. Mumpung ini forum. Ha-ha. Tapi itu belum respon itu Mbak Rina. atau Mbak Dini. Atau sambil nunggu Mbak Rina, Mbak Dini. Mbak Dini, nggak respon juga. Atau sambil nunggu Mbak Novi ini. Bisa tadi surat Mbak Novi sambil ini yuk dicoba dibaca lagi. Ambil ya, teacher ya. Setelah Alail, saya share. Kenapa Mbak? Kita lanjut setelah Alail ya, teacher. Ya berarti, oh atorik tadi, bukan alail. Oh iya, sorry. Al-Buruj ya, teacher ya. Al-Buruj ya Mbak. Oke, Al-Buruj. Ini adanya bahasa Melayu nggak apa-apa ya, teacher. Oh iya, sudah apa-apa dicoba. Oh oke ya Mbak Din. Oke baik. Nah sekarang kalau begitu kita lanjutkan surat Al-Buruj ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Jadi demi langit yang mempunyai buruj. Buruj itu ada yang mengartikan gugusan bintang-bintang. Nah, kalau ini di bahasa Melayu tempat peredaran bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari pembalasan yang dijanjikan. Wa syahidi wa masyhud, makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Nah, berarti kan ini sudah mengalami apa tuh berarti? Sudah mengalami perluasan makna dari yang arti sebenarnya gitu. Nah, nanti coba kita artikan kata per kata dulu. Qutila ashabul ukhdud. Qutila itu kan dibunuh ya. Ashabul ukhdud apa namanya? Orang yang menggali parit, kaum menggali parit. An-nari dzatil waqud, api yang penuh dengan bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekelilingnya ya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka atas apa yang dilakukan itu ya pada orang-orang yang beriman syuhud, menyaksikan. Allah wa manaqamu, dan mereka tidak marah minhum dari mereka illa kecuali ayyuminu, orang yang beriman billahil azizil hamid, pada Allah yang maha kuasa dan maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, jadi Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu atas segala sesuatu syahid, ya, menyaksikan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minina, menfitnah orang-orang beriman, gitu ya. Menfitnah itu, fitnah itu sebetulnya artinya itu cobaan atau ujian, maksudnya menguji ya. Tapi menguji itu apa ya, kayak ya contoh sekarang tuh kayak orang-orang apa namanya Israel gitu kan, yang dia itu menguji orang beriman sekarang kan gitu. Tapi membuat bahaya gitu loh pada orang beriman. Wal mu'minati tsumma lam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka itu azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan azab yang kuat membakar. Hariq itu dari kata haroko, artinya membakar. Nah, innalladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, lahum bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, sungai yang mengalir di bawahnya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir, itu adalah kemenangan yang besar. Inna batsya rabbika, sesungguhnya azab Tuhanmu itu la syadid, benar-benar amat keras. Wa huwal ghafurul wadud, padahal Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Wadud itu pengiba gitu. Jadi wadud itu artinya penuh kasih sayang. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy yang tinggi kemuliaannya. Fa'alul lima yurid, berkuasa apa yang dikehendaki. Hal ataka hadithul junud, apakah telah sampai kepadamu berita tentang junud, ya, atau apa namanya kaum-kaum yang menentang Rasul, itu Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Balilladzina kafaru fi takdzib, bukan saja menolak ya, bahkan orang-orang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Wallahu, dan Allah miwaraihim, di belakang mereka, muhit, melingkungi mereka, meliputi, maksudnya muhit itu
Bal huwa Qur'anum Majid, sebenarnya Quran itu adalah kitab yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang terjaga di papan penjagaan itu. Jadi lauh itu kan artinya papan ya. Papan ya. Nah, papan itu waktu itu kan kita di surat Al-Qamar kan belajar al-wahun ya. Apa itu? Wa hamalnahu ala dzati al-wahyu wa dusur. Nah, al-wahyu itu jamak dari lauhun. Jadi lauh mahfuz itu artinya papan yang terjaga. Nah, kita tidak cukup pikiran kita untuk membayangkan bagaimana besarnya atau apanya lauh itu ya, tapi kita meyakini bahwa ada lauh mahfuz ya di satu tempat di mana ya misalnya di sana itu dicatat nasib kita, jodoh kita, lahir kita, kematian kita gitu ya. Termasuk Quran itu juga terjaga di lauh mahfuz sebelum diturunkan ke bumi. Jadi Al-Quran itu kan disimpan dulu, kemudian, nah jadi awalnya sudah keseluruhan gitu kan, lalu diturunkan secara langsung di Baitul Izzah ya. Nah setelah itu baru ketika peristiwa Rasulullah menerima wahyu itulah baru kemudian diturunkan ke bumi selama 23 tahun. Nah, itulah apa namanya yang terkait dengan lauh mahfuz tadi. Nah, ibu-ibu barangkali ini tidak cukup sekali pertemuan untuk surat Al-Buruj ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas lagi. Tapi ini saya akan sebelum kita masuk ke kisah tentang apa namanya yang ada di surat Al-Buruj ini. Jadi ini kan mengisahkan tentang seorang pemuda ya yang mempertahankan keimanannya sampai kemudian dia dibunuh oleh raja. Kalau nggak salah namanya Raja Zunuwas atau siapa ya yang di Yaman kala itu ya. Ada seorang raja yang dia mempunyai tukang sihir. Ya, punya tukang sihir. Nah, tukang sihirnya itu sudah tua. Sudah tua, lalu raja ini ingin apa ya kayak regenerasi lah kira-kira gitu ya. Ingin regenerasi. Akhirnya raja ini membuat sayembara kepada para pemuda di kampung tersebut ya di kerajaan itu atau ya di komunitas tersebut. Nah, apa kata raja? Siapa yang ingin melanjutkan profesi sebagai tukang sihir raja ini? Karena raja sudah tua. Raja sendiri juga bilang kepada tukang sihir juga bilang kepada raja, wahai raja, karena saya ini sudah tua, tolong carikan anak muda yang akan melanjutkan profesi saya, kira-kira begitu. Nah, akhirnya dapatlah seorang pemuda bernama Abdullah bin Samir. Ya, nah Abdullah bin Samir dia harus apa ya kayak kursus gitulah kira-kira ya, harus kursus tentang ilmu sihir tadi kepada si penyihir tadi. Nah, ketika akan ketika akan pergi belajar ke rumahnya tukang sihir itu tadi, melewati sebuah gunung. Nah, di gunung itu ada seorang pendeta, ya, pendeta. Nah, dia ahli agama lah kira-kira begitu ya, pendeta ahli agama. Karena waktu itu kan agamanya masih Yahudi atau Nasrani ya, belum Islam belum datang gitu. Tapi kan Yahudi dan Nasrani itu kan sebetulnya agamanya kan sama agama tauhid ya. Nah, nanti terlepas dalam perkembangannya ada apa namanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu hal lain ya. Tapi si rahib atau pendeta ini dia mengajarkan agama tauhid kepada pemuda itu tadi. Nah, pemuda itu tadi singgah dulu ke rumahnya rahib, ke tempat tinggalnya rahib atau di gua itu tadi.
sehingga dia seringkali terlambat datang ke ke tempat penyihir tadi. Atau kalau tidak, kalau dia pulang ke rumah juga dia lambat karena dia singgah dulu ke tempatnya pendeta itu tadi. Nah, lalu apa kata pendeta? Wahai anak muda, kamu akan saya ajari tentang agama, kira-kira begitu. Nah, nanti kalau tukang sihir itu nanya, kenapa bisa jadi lama ya sampai ke tempatnya tukang sihir gitu. Nanti bilang aja kalau kamu masih ditahan oleh orang tuamu untuk berangkat gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau nanti sampai rumah terus lambat, bilang aja ke orang tuamu kalau masih ditahan sama tukang sihir gitu. Nah, jadi intinya sebelum belajar ilmu sihir, pemuda itu tadi sudah belajar tentang keimanan kepada seorang rahib. Ya tentu iman pada Allah ya. Nah, lalu suatu hari ketika pemuda ini akan berangkat, nah orang-orang berkerumun. Orang-orang berkerumun, ternyata di situ ada ular besar. Ya, ada ular besar, tidak ada yang bisa membunuh ular itu. Nah, anak ini karena sudah mendapatkan pendidikan keimanan dari rahib tadi, bahwa Tuhan itu Allah gitu. Apa kata si pemuda itu? Ya Allah, kalau dengan kehendakmu, ya, tolong engkau bunuh ular ini, gitu. Aku mempercayai bahwa engkau bisa membunuh ular ini, gitu. Nah, akhirnya ketika pemuda itu tadi berkata begitu, akhirnya dibunuhlah ular itu dan mati. Nah, orang-orang di sekeliling itu mengira bahwa inilah keberhasilan pemuda itu dalam belajar ilmu sihir. Padahal dia bisa mematikan ular itu tadi karena dia berdoa kepada Allah, bukan karena ilmu sihirnya. Gitu. Ketika orang-orang berkata, oh kamu udah pinter ya ilmu sihir sekarang ya sampai udah bisa matiin, udah bisa membunuh ular gitu. Nah itu justru dia berkata bukan, itu yang membunuh adalah Allah. Nah orang-orang kan akhirnya bertanya siapa Allah itu, gitu. Lama-lama akhirnya raja pun dengar bahwa Abdullah bin Samir ini seorang pemuda yang tidak lagi mengikuti perintahnya untuk belajar ilmu sihir kepada tukang sihir raja itu, justru belajarnya kepada rahib. Dan raja ini kan pasti ya raja-raja zaman dahulu itu kan pinginnya dia itu disembah gitu. Nah secara otomatis Abdullah bin Samir tidak mau percaya bahwa raja ini adalah Tuhan. Nah itulah membuat raja marah. Akhirnya si Abdullah bin Samir ini dibawalah ke gunung. Jadi para raja itu memerintahkan para pengawalnya gitu, bawa anak ini ke gunung gitu. Nanti lemparkan dia dari atas gunung ke bawah biar dia mati gitu. Nah, tapi kuasa Allah ternyata tidak, justru gunungnya bergoncang dan yang mati itu malah para pengawalnya itu, para prajurit raja yang mati. Raja masih nggak puas. Ayo sekarang bawa ke laut gitu. Nanti jeburin aja ke laut. Gitu. Nah ternyata lagi-lagi masih tidak meninggal. Justru malah pengawal-pengawal atau prajurit-prajurit raja itu yang malah pada mati di laut maupun di gunung itu tadi. Nah, karena raja ini gerem ya, ini gimana ya caranya membunuh anak muda ini gitu. Dia ini kan mengancam keberadaan saya, kira-kira begitu ya rajanya. Kalau anak ini sampai mengenalkan agama baru gitu kan, yang mengajarkan tentang adanya Tuhan selain saya gitu, wah ini mengancam keberadaan saya gitu. Nah, akhirnya dikumpulkanlah masyarakat gitu ya, masyarakatnya dikumpulkan, si Abdullah bin Samir ini digantung, akan dibunuh di atas gantungan di hadapan
rakyatnya raja itu tadi. Nah, ketika mau dibunuh ya, mungkin ya udah ditembak atau diapain gitu, tapi tetap saja tidak meninggal si Abdullah bin Samir ini. Akhirnya apa kata Abdullah bin Samir? Wahai raja, kalau Paduka ingin membunuh hamba, sebelum Paduka membunuh, ucapkanlah aku percaya kepada Tuhan anak muda ini. Setelah itu tembaklah saya, nanti saya akan mati. Gitu, kata si pemuda itu. Nah, itu karena si raja ini memang sudah saking gerem ya, naik hitam, dia memang ingin membunuh itu, dia tanpa sadar mengucapkan begitu. Dengan nama Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Lalu dieksekusilah anak muda itu, dan akhirnya dia wafat. Nah, akhirnya kan orang-orang yang ada di sekitar situ, rakyat yang menyaksikan itu, oh, kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya anak muda ini, gitu. Karena Tuhan anak muda itu kan yang mengabulkan, begitu. Nah, itu akhirnya raja marah, ya, sehingga rakyat yang percaya kepada agamanya anak muda itu tadi dibuatkan parit, lalu di situ ada api dan mereka semua dibakar di situ. Nah, konon di situ ada seorang ibu yang dia ragu-ragu, ya, ragu-ragu masuk ke parit, otomatis dia dengan membawa anak bayi gitu. Nah, jadi dia mau masuk ke parit, nanti gimana dengan anaknya? Tapi anaknya yang si bayi itu tadi yang meneguhkan dan menguatkan ibunya, tidak apa untuk menjaga keimanan, ibu nyebur aja ke parit yang penuh dengan api, kobaran api yang dibuat oleh Raja Yaman itu tadi. Nah, cerita itu disebutkan dalam surat ini, disebut dengan Ashabul Ukhdud, yaitu artinya pemilik parit. Maksudnya orang-orang yang mempertahankan keimanannya itu sampai mereka dibakar di dalam parit. Nah, gitu. Maka coba kembali ke ayatnya tadi, Mbak Novi. Kembali ke ayatnya tadi kan. Coba ke atas lagi. Tadi qutila ashabul ukhdud. Ini ayatnya. Qutila ashabul ukhdud. Nah, jadi dibunuhlah para penghuni parit itu tadi ya. Nah, celakalah kaum yang menggali parit. Tapi sebetulnya sih artinya ini kalau bahasa Indonesia itu bukan celakalah ya, tapi dibunuhlah kaum yang menggali parit, anari ya. Jadi paritnya itu tadi ada apinya, zatil waqud yang penuh dengan bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekelilingnya. Nah, itu sekilas kisah tentang Ashabul Ukhdud. Nanti ibu-ibu kalau ingin cari, insya Allah kisah ini sudah cukup populer ya, dan ada hadisnya. Maksudnya misalnya kita itu cari kisah-kisah dalam hadis, itu nanti kita akan ketemu dengan kisah ini. Seperti halnya kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah para nabi, ada Tolut Jalut, ya, misalnya, terus kisah-kisah para nabi, lalu kisah Luqman, misalnya kisah apalagi Qabil Habil, dua putra anak Nabi Adam gitu ya, dan kisah-kisah yang lain baik yang disebutkan Quran. Nah, itu biasanya nanti akan diperjelas juga kisah tersebut lebih detailnya ada di hadis. Nah, nanti kalau ingin tahu lebih detail cerita ini ya, ini bisa dicari di kisah tentang Ashabul Ukhdud. Atau ibu-ibu juga sebagian sudah pernah dengar cerita ini. Oke, masih ada waktu sedikit, Mbak, bisa kita lanjutkan di kitabnya tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Buruj juga Makkiyah ya. Jumlah ayatnya 22, dinamakan surat Al-Buruj. Mengapa dinamakan surat Al-Buruj? Karena Allah memulai surat ini dengan kata was-samai dzatil buruj. Nah, tema pokok dari surat ini sebagaimana surat At-Tariq tadi,
untuk peneguhan keimanan, ya, peneguhan akidah, peneguhan tauhid. Nah, tema-tema dalam surat ini yang pertama zikru qissati ashabil ukhdud yang tadi saya ceritakan. Jadi menyebutkan kisah dari ashabul ukhdud tadi. Apa ashabul ukhdud itu adalah qaumun ala dha'fihim, yaitu kaum yang berada dalam kelemahan gitu. Kan mereka nggak punya kuasa ya untuk melawan rajanya gitu. Sabatu ala dinihim, tapi mereka teguh dalam agama mereka. Faqatalahum malikul qaryah. Nah, mereka ini dibunuh oleh raja kaum tersebut. Famatu mu'minin. Nah, orang yang mempertahankan agamanya ini tadi dia meninggal dalam keadaan beriman. Nah, itulah yang disebut dengan wadzalika huwal fauzul kabir. Itulah kemenangan, keberuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, bayanu jurmi. Bayak jurmi itu apa ya? Artinya tuh kayak kriminal gitu. Alladzina yaftanunan nasa. Pada orang-orang yang mencelakai. Jadi yaftanun itu sih artinya itu bukan hanya menfitnah ya. Kalau bahasa kita itu kan menfitnah itu kayak, oh itu nggak benar beritanya aku difitnah gitu kan. Tapi sebetulnya fatana itu dalam bahasa Arab itu artinya menguji. Menguji itu ya bisa lebih pada mencelakai, memerangi ya dan lain sebagainya. Sebangsa itulah artinya ya. Nah, ini menjelaskan tentang kriminalitas orang-orang yang menyakiti orang beriman dalam agama mereka. Itu jadi kayak cerita Ashabul Ukhdud itu tadi kan berarti rajanya ini kan mengujinya itu maksudnya mencelakai gitu orang-orang beriman. Nah, itu kan disebutkan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, siapa yang menyakiti orang-orang beriman, ya kan? Beriman laki-laki maupun perempuan, lalu tidak beriman, tidak bertaubat maksudnya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka azab jahannam. Nah, maka di sini disebutkan tema yang kedua dari surat ini adalah penjelasan tentang kriminalitas orang-orang yang mencelakai manusia dalam agama mereka. Wa wa'idullahi lahu, dan ancaman mereka pada mereka, dan ancaman Allah untuk mereka. Nah, kemudian yang ketiga, al-fauzul kabiru sabiluhu al-imanu wal amalus salih, di ayat 11 tadi. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati, dan innalladzina fatanul tadi, terus bawahnya kan ladina amanu dalikal fauzul kabir itu tadi. Nah, jadi yang kemenangan yang besar itu, keberuntungan yang besar itu didapatkan dari mana? Dari keimanan dan amal soleh. Kemudian tema yang keempat, arodu nama dzits minal mukadzibina wa quwwati batsyillahi bihim. Jadi arodu nama dzits itu artinya adalah menunjukkan contoh-contoh orang-orang yang mendustakan wa quwwati batsyillahi lahum, dan kekuatan murka Allah untuk mereka. Tema yang kelima, uluwu sya'nul Qur'ani, uluwu sya'nil Qur'ani wa hafidhallahu lahu, atau wa hifdzullahi lahu. Jadi kemuliaan Al-Qur'an dan penjagaan Allah atas Quran tersebut. Maka kan itu bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz itu. Nah, lalu apa sih faidah dari surat ini? Yang pertama, al-hasadu
min akhtori amrodil qalbi. Jadi hasad itu, ya, dengki itu seburuk-buruknya penyakit hati. Penyakit hati yang paling mengkhawatirkan, yang paling ya kotor itu Jawanya khawatir. Khawatir itu menjadi bahasa Indonesia khawatir, ya. Kotor itu kan bisa berarti resiko, ya, atau keburukan gitu. Nah, sesuatu yang mengkhawatirkan itu kan sesuatu yang penuh resiko gitu. Jadi khawatir itu dari bahasa Arab. Khotorun, jamaknya khawatir. Nah, jadi hasad itu, ya, adalah seburuk-buruknya atau semengkhawatirkannya penyakit hati. Maka kapan itu yang kita mentadaburi surat Al-Falaq, ya. Kan wa min syarri hasidin idza hasad itu kan disebutkan di situ makhola jasad min hasad. Tidak ada jasad itu yang bersih dari hasad. Jadi semua orang tuh sebetulnya punya potensi iri gitu pada orang lain. Tapi bagi orang yang baik, dia bisa menutupi kedengkiannya itu, keiriannya itu. Nah, bagi orang yang jahat, dia akan melakukan hal-hal untuk untuk melukai atau membahayakan orang yang dia dengkin tadi gitu. Nah, maka di sini di ayat 8 di situ wa mana qaum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, lalu kemudian yang kedua dzikrullahi ta'ala qadiyatul ba'si wan nusyur baina syiddah war rahmah litanbihil ibadi ilaiha. Ya, jadi Allah menyebutkan tentang peristiwa kebangkitan, ya, peristiwa kebangkitan baina syiddah war rahmah. Jadi syiddah itu kekuatan, ya, apa sangat gitu, dan juga kasih sayang untuk memberi peringatan kepada hambanya. Nah, itu ada di ayat 12, 13, 14. Maka di situ disebutkan innabat syarob dikala syadid. Sesungguhnya batsyun itu murka, ya. Murka Allah itu keras gitu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Tapi kemudian di situ disebutkan wa huwal ghafurul wadud. Tapi Allah itu juga Maha pengampun, juga Maha welas asih, Maha penyayang gitu. Coba masih banyak nggak Mbak sampai bawah? Masih berapa? Kalau masih banyak kita lanjutkan. Oh, tinggal dikit sih, tinggal dikit. Saya lanjutkan aja Mbak kalau gitu. Nah, berarti ini tadi terus kemudian la yazalullahu yaftahu babat taubah lil mudhnibin wa in azumat dzunubuhum. Nah, di ayat 10 itu disebutkan sumalam yatubu kan. Jadi orang-orang yang menyakiti orang beriman tapi tidak taubat gitu. Nah, itu maknanya di situ masih tersirat kalau dia bertaubat, maka ya tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Maka di situ disebutkan Allah masih membuka pintu taubat bagi orang yang berbuat dosa. Meskipun dosanya itu besar. Wa in azumat dzunubuhum. Nah, kemudian Utila ashabul ukhdud tadi sudah saya ceritakan. Utila di sini artinya du'a'u alaihim bila'ni. Jadi mereka dilaknat, wal qatli dibunuh, wal adzabi disiksa, walahu syawahid fil Qur'ani katsirah. Sebagaimana kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Quran, itu ada kata kutilal kharrasun, ada kutilal insanu ma akfaroh, ada fakutila kaifa qaddar. Nah, jadi kutila itu bisa berarti dilaknat, dibunuh, diazab, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayah wa syahidi wa masyhud asyahid yaumul jumu'ah wal masyhud yaumu arafah wal mau'ud yaumul qiyamah.
Nah, ini penjelasan dari syahid dan masyhud itu tadi. Nanti insya Allah pekan depan kita sekilas kita ulang ya penjelasan tentang ini. Karena sudah jam 9:30, mungkin kita akhiri sampai sini dulu. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian dan mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sama-sama. Terima kasih.